Bapak Ibu Guru rahimakumullah, saya sesungguhnya ingin ngobrol banyak dengan panjenengan. Tetapi tadi yang menyampaikan agenda hari ini lumayan padat dan setelah ini saya nggak lama nih, karena nanti saya jam 4 harus sudah di Kanwil. Ternyata begitu mobilitasnya terus begitu. Kemarin Jember terus kesini sebentar. Tadi dapat surat jam 4 harus sudah di Kanwil. Ada agenda praktik, nggak tahu saya ikut apa enggak. Oke, ada agenda praktik. Oke, Pak sekalian, dalam konteks ke madrasahan barangkali saya yang pertama menyampaikan selamat dan sukses atas telah diraihnya penghargaan Adiwata Mandiri sukses luar biasa tentunya bagi MTS 16 Jombang, dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi madrasah-madrasah yang lain ada di Jombang. Yang kedua, sekalian, now we have KMA number 460 2024. Ya. Kita sekarang punya KMA 450 tahun 2024. This KMA give us authority to modify our curriculum. KMA ini memberikan kewenangan kepada kita untuk memodifikasi kurikulum sesungguhnya. Fleksibilitasnya sangat tinggi. KMA 450 itu fleksibilitasnya sangat tinggi. We have prinsip in our madrasah advance and quality and global. Madrasah kita sekarang itu madrasah yang maju, bermutu, mendunia. If we want our madrasah be global madrasah, we must speak every day with foreign language. Okay? In kunna nurid an takuna madrasah mutaqaddimah wa aliyatul judah wa alamiyah, la budda alaina an natakallam bil arabiyyah wal injiliziyah. Amin gitu aja. Saya ngomong amin. Sekalian, kita itu sekarang sudah punya moto madrasah maju bermutu mendunia. Kunci, saya ambil yang terakhir. Kunci untuk mendunia adalah kita menguasai bahasa asing. Itu kunci. Bagaimana mungkin kita akan mendunia kalau kita tidak menguasai bahasa asing? Tak mungkin. Kita harus merubah, memodifikasi kurikulum kita. Dan itu diberi kewenangan lewat KMA 450. Terus kalian sekedar introspeksi ya. Saya guru sama dengan jenengan, saya guru bahasa Arab. Adik kelas beliau ketika kuliah dulu. Saya boleh pinjam saya adik kelasnya dengan itu ketika kuliah dulu di bahasa Arab itu malah. Ya beginilah. Jadi saya dulu itu memang sukanya di teater gitu ya. Lalu juga di teater, jadi tiap hari nggak pernah pulang dari kampus, tidurnya di HMJ, di baju kaosnya ya
Bajunya sampai kuliah dia pakai baju itu aja. Karena ya itu saja ya. Ini mungkin kita bisa mendengar. Terus ya. Ampun terus dan sebagainya. Tapi ya seperti itu memang waktu kuliah. Alhamdulillah sudah bisa kembali ke jalan yang benar. Lulus kuliah 96, ngajar di madrasah swasta kurang sekitar 4 tahunan, mulai sudah PNS tahun 98, masuk jadi guru PNS di MTSN Turen, Malang sana. Cuma 5 tahun aja, kemudian ditarik ke kantor jadi staf di Mapenda waktu itu. Terus sekalian kita coba introspeksi dalam konteks ketika kita ingin madrasah kita mendunia. Saya ini belajar sekolah mulai MI di madrasah tidaknya di depan rumah sampai aliyah, lulus aliyah. Di MI pembelajaran dasar kalau kita lihat kurikulum sekarang itu per tahunnya 72 jam in 1 year. 72 jam. Kalau 6 tahun kelas 1 sampai kelas 6 berapa jam? 300-an sekian jam. Itu ya. 400-an sekian jam. 432 jam. Kemudian ketika di MTS berapa jam bahasa Arab? 103 jam per minggunya. Setahunnya berapa jam? 102 jam. Kalau nggak salah, waktu kurikulum ya, kurikulum bahasa Arab. Tahu nggak per tahunnya berapa jam? Nggak ngeliatnya ya. Itu lebih sekitar 102 jam. 108 malah. Oke ya, 108 jam. Artinya kalau 3 tahun belajar bahasa Arab di MTS sudah berapa jam? 300 sekian jam. Tambah aliyah, nanti sama mungkin jam. Pertanyaan saya kalau sekalian, apakah setelah kita belajar ribuan jam itu bahasa Inggris bahasa kita bisa ngomong bahasa Arab atau bahasa Inggris? No. Itu kan? Nahnu la nastati an natakallam bil Arabiyyah aw bil Inggrisiyah. We can speak with English or Arabic English. Kenapa? Karena bahasa itu dianggap sebagai pengetahuan. Arab Inggris itu hanya sekedar pengetahuan, bukan sebagai bahasa. Ya, apunten. Anaknya orang Inggris, meskipun tidak belajar bahasa Inggris, mereka sudah mau bahasa Inggris. Anaknya orang di Saudi sana, meskipun tidak belajar bahasa Arab, mereka mau bahasa Arab. Kenapa? Anak Arab dari bisa ada bahasa. Bahasa itu karena faktor biasa. Apunten, jangan mungkin punya anak. Dengan kirimkan anak jenengan ke kampung Inggris Paris hanya butuh 76 jam. Mereka sudah bisa ngomong bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris ribuan jam, belajar bahasa Arab ribuan jam, dan hasilnya kita sudah tahu. Saya barangkali juga korban itu. Korban dari praktek selama ini yang jam 72 jam setahun, akhirnya dibagi berapa pertemuan. Akhirnya per pertemuan ada 2 jam. Artinya minggu ini diajar bahasa Arab 2 jam, MI ya. Nanti minggu depan 2 jam. Ampun buat sekalian, 2 jam hari diajar bahasa Arab atau bahasa Inggris, minggu depan lali bisa. Kan begitu kan? Di MTS misalnya, MTS mungkin jam lebih banyak, 108 jam, akhirnya dibagi per minggunya ketemu 3 jam. Hari belajar mufradat 3 jam. Minggu depan baru belajar tentang qiraahnya. Di buku mungkin istimanya dan seterusnya. Lali sekali kabeh sudah hilang semua. Kita itu 76 jam bisa membahas Arab bahasa Inggris, kenapa? Karena every day kulla yaum hum yatakallamuna bil Arabiyyah aw bil Inggrisiyah. Bi'atuhum bil Arabiyyah aw bil Inggrisiyah. Jadi kalau di Paris memang lingkungan sudah disetting, sudah menjadi kampung Inggris. Ya. Sampai penjual cilok pun itu berbahasa Inggris, penjual bakso berbahasa Inggris. Kenapa kita tidak memulai dari madrasah kita? 108 jam tadi itu, karena kelas 1 ya, kelas berapa? Kalau kelas 7 ya? Kelas 7, 108 jam itu kenapa tidak dimodifikasi? Habiskan di depan. Habiskan di depan sudah.
intensif 100% dihabiskan di depan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Artinya kalau misalnya kita masih menggunakan 6 hari kerja, 3 hari itu untuk full bahasa Arab, 3 hari full bahasa Inggris. Bi'ahnya dibuat bi'ah Arabiyah atau bi'ah Inggrisnya. Environmentnya with English or Arabic. Sudah tadi papan tulis apa itu ada tulisan bahasa Inggris bahasa Arab untuk memudahkan anak-anak terbiasa dengan kosakata. Saya yakin kalau itu dilakukan, kita menggunakan blok materi itu bisa. Yakin bisa ya? Yakin bisa kalau intensif. Bertahun-tahun kita sudah menggunakan praktek belajar bahasa Arab dibagi per minggu 3 jam, dan tidak ada hasilnya. Bahasa Inggris 3 jam, tidak ada hasilnya. Sampai kapan bertahan dengan, mohon maaf bahasa saya sekarang, cara salah seperti itu. Ada ungkapan dalam bahasa Indonesia itu, keledai itu tidak akan terjatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kita ini bukan keledai. Kita ini manusia. Masa kita akan terus mengulang-ulang kesalahan yang sama? Sudah berapa kali, sudah berapa tahun itu? Waktunya sekarang kita mulai tahu. Kita harus berubah. If we want our madrasah be a special madrasah, be excellent madrasah, we must do something different. Kalau kita ingin madrasah kita itu berbeda menjadi madrasah yang mendunia, yang global, kemudian spesial, excellent, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kita mulai sekarang. Silahkan nanti Bapak kurikulum dengan guru bahasa Arab, bahasa Inggris modifikasi. Habiskan bahasa Arab, bahasa Inggris di depan. And then berikutnya pengantar belajar atau umum with English language dan material religion with Arabic language. Pengantar mata pelajaran agama semuanya dengan bahasa Arab atau umum dengan bahasa Inggris. Setuju kan? Kapan kita mulai? When we start? Oke, silakan. Rencanakan dimulai. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi yang mulai? Urusan simpatika nggak ada masalah itu. Karena guru juga nggak nganggur gitu loh. Guru ketika yang lain katakanlah guru bahasa Arab, bahasa Inggris fokus menyiapkan anak-anak, Bapak Guru masih bisa menyiapkan materi-materi pembelajaran bahasa Inggris, berdasar bahasa Inggris dan bahasa Arab kan bisa. Kan bisa. Urusan simpatika antum a'lamu bi umuri dunya. Selama ini gitu kan? Selesai jawab dosennya. Itu sebenarnya administratif lah. Saya berharap itu dilakukan di atas sana. Siap. We must start now. Kalau enggak, kapan lagi? Terus sekalian, kalau saya sering sekarang menggunakan ngomong bahasa Inggris, karena saya ingin I want to be a role model. Saya ingin jadi role model. Saya tidak hanya sekedar omong-omong kata Pak Prabowo. Kalau saya ingin mengajak madrasah kita mendunia, saya harus sering ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab, dan yang lain itu guru. Para kepala madrasah, saya harus memulai. Kalau saya ngajak ngomong bahasa Inggris, sebenarnya saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Kabur maktan anda wa antakul malam. Dosa gede saya ngomong. Makanya sekarang ini saya ngapunten. Saya tuh sekarang kalau habis maghrib sampai isya itu kursus bahasa Inggris. Saya kursus kan kalau sekarang. Kalau bahasa Arab dikit-dikit lah. Saya ajarin yang ini dulu. Bahasa Arab saya, mohon maaf, bahasa Arab dikit-dikit bisa. Bahasa Inggris sekarang saya kursus saya. Jadi di rumah dinas habis maghrib ini saya tutup. Kalau ada tamu karena saya sedang belajar privat. Why I want to speak English with my friend, with my teachers in Jombang. Saya menggunakan bahasa Inggris bahasa Arab dengan guru-guru saya di Jombang. I want our madrasah be global madrasah. Saya ingin madrasah Jombang madrasah yang mendunia, madrasah yang mengglobal. Mari kita mulai berdoa. Saya tidak cuma sekedar omong. Ketika saya ngomong seperti ini, saya akan ngapunten. Sak jeblek cangkemku, mengulangan kasar. Sak jeblek cangkemku, saya akan ngomong dengan bahasa Arab, bahasa Inggris.
I must have a breath to speak with English or Arabic. Saya ada salah. Saya harus mempunyai keberanian untuk ngomong dengan bahasa Arab. Perkara salah, saya yakin akan ada yang membenarkan saya. Kalau saya ngomong Inggris salah, di depan saya ada orang yang berbahasa Inggris, mungkin akan saya dibenarkan, Pak, pronunciasinya salah. Harusnya begini, nggak begitu, akan diingatkan. Kalau saya ngomong bahasa Arab, di depan saya ada orang yang berbahasa Arab, saya ngomongnya salah, akan diingatkan oleh orang di depan saya. Gitu. Yang penting saya ngomong saja sudah. Saat jeplek cangkem, pokoknya dengan bahasa Inggris. Gitu loh. Sama pun dengan begitu. Saat seorang ngomong sudah silakan. Yang mapel agama nanti silakan belajar untuk pengantarnya menggunakan bahasa Arab. Yang mapel umum silakan menggunakan bahasa. Ini kesempatan jenengan untuk memulai meningkatkan pengembangan diri jenengan masing-masing. Itu tuntutan sekali. Kita sebagai orang-orang profesional itu dituntut selalu mengembangkan kompetensi kita. Kita dituntut pengembangan profesional berkelanjutan, gitu kan? Di Perdirjen Pendis, saya berikan lagi. Di Perdirjen Pendis 7174 ini tentang pencairan dunia profesi. Ini sudah disebutkan bahwa nanti pencairan PPP tahun 2025. Tur dewe marak-marik. Tak. Catur ku dilawon. Oke, Pak sekalian coba kita perhatikan bersama. Di Perdirjen Pendis ini bab 3. Ya, silakan yang perhatikan. Bab 3 poin nomor 4. Salah satu kriteria tunjangan profesi itu bisa dicairkan. Salah satunya itu adalah guru mengikuti kegiatan pengembangan diri. Tidak hanya guru, termasuk kepala madrasah dan pengawas Pak juga ini. Di berbagai kegiatan pengembangan kompetensi melalui apapun pelatihan, seminar, workshop sebanyak 20 JP. Dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan. Ketentuannya dimulai tahun 2024 untuk pencairan TPP tahun 2025. Artinya kalau di tahun 2024 ini guru, kepala madrasah, pengawas tidak melakukan kegiatan pengembangan diri minimal 20 JP, maka dipastikan TPP 2025 tidak akan cair. Ini Perdirjen Pendis nomor 7174 tahun 2022. Sudah jelas. Ya, makanya kita punya program revitalisasi KKG MGMP. Tadi sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu pengawas, seharusnya Bapak Ibu pengawas ketika melakukan supervisi ke madrasah, apakah itu supervisi manajerial, supervisi akademik, itu ada rekomendasi yang diberikan kepada KKM MGMP. Kalau madrasah di bidang manajerial yang lemah itu apa sih itu? Kegiatan pelatihan di bidang itu. Guru yang lemah di bidang apanya sih gitu? Jangan tiap kegiatan isinya hanya sosialisasi gitu. Saya tuh di Jombang sudah setahun setengah. Sehingga diundang oleh teman-teman MGMP itu saya pak sosialisasi IKM, workshop IKM gitu. Kapan selesainya sosialisasi gitu? Kapan kita beranjak ke yang berikutnya? Mungkin saya minta Pak Toyib nanti ketika datang madrasah, supervisi lihat, masuk ke kelas, supervisi akademik lihat, guru-guru kita ngajar bagaimana, perangkat pembelajaran.